Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Baik kan? Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, lihatlah biodata saya di samping ini. Nama saya Novita Korel Anissa, saya biasa dipanggil Bu Novi. Saya lahir di Blora 14 Januari 1996. Saya pengampu pelajaran Bahasa Indonesia. Baiklah anak-anak, pertemuan sebelumnya kita telah membahas KD 3.1 4.1. Kita telah mengenal ciri-ciri umum teks deskripsi. Sekarang kita berlanjut ke KD 3.2 4.2. Kita akan mempelajari struktur dan penggunaan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Pembahasan yang pertama, struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi ada 3. Yang pertama ada identifikasi, yang kedua ada deskripsi bagian, dan yang terakhir ada simpulan atau kesan. Mari kita bahas satu persatu struktur teks deskripsi. Yang pertama, identifikasi atau gambaran umum atau pembukaan atau perkenalan umum mengenai suatu objek yang akan kalian deskripsikan. Biasanya di dalam identifikasi itu berisi nama objek, lokasi objek, sejarah lahirnya objek, atau pernyataan-pernyataan umum lainnya mengenai suatu objek. Misalnya saja kita akan mendeskripsikan Pantai Karangjahe. Di samping saya ini sudah ada gambar Pantai Karangjahe. Identifikasi kita mulai dari kalimat yang pertama. Pantai Karangjahe merupakan, kalian bisa menggunakan merupakan atau kalian bisa menggunakan kata adalah. Pantai Karangjahe merupakan salah satu wisata andalan di Kabupaten Rembang. Lanjut kalimat yang kedua. Pantai Karangjahe sangat indah. Seterusnya, Pantai Karangjahe terletak di Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang. Kita masuk ke struktur yang kedua, deskripsi bagian. Deskripsi bagian merupakan perincian bagian objek berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Nah, perincian ini bisa berupa apa yang dilihat oleh penulis, apa yang didengar, apa yang dirasakan oleh penulis. Deskripsi bagian ada 4. Yang pertama, deskripsi bagian berdasarkan ruang. Yang kedua, deskripsi bagian berdasarkan bagian-bagian objek. Yang ketiga, deskripsi bagian berdasarkan pemfokusan. Dan yang terakhir adalah deskripsi bagian berdasarkan sesuatu yang berlangsung. Deskripsi bagian ruang itu berisi pendeskripsian bagian-bagian ruang objek yang akan dideskripsikan. Misalnya saja saya memiliki objek rumah, maka pertama kali saya akan mendeskripsikan dari bagian pintu masuk, kemudian bagian tengah, baru bagian belakang. Kalian juga bisa menyebutkan nama dan ciri-ciri ruangan. Yang kedua, deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek. Berisi perincian bagian-bagian objek yang dideskripsikan. Misalnya saya memiliki objek pantai, maka anggota-anggota yang dideskripsikan yang pertama bisa bibir pantai, ombak, pasir, tumbuhan, hewan pantai. Yang ketiga, deskripsi bagian berdasarkan sesuatu berlangsung. Berisi perincian bagian awal mulai meningkat, puncak atau inti, dan penutup. Misalnya saja saya akan mendeskripsikan sebuah pementasan, maka yang saya tulis pertama adalah awal pementasan. Kemudian berlanjut pada puncak adegan.
Selanjutnya penutup. Yang keempat atau yang terakhir, deskripsi bagian berdasarkan pemfokusan, yaitu berisi bagian yang paling disukai dari bagian yang dideskripsikan. Misalnya saja dari sekolahan yang paling saya sukai adalah ruang guru, maka saya akan mendeskripsikan ruang guru, yaitu mulai dari cat, desain, dan lain-lain. Struktur yang terakhir adalah simpulan atau kesan umum. Kesan adalah sesuatu yang kita rasakan atau kita pikirkan setelah kita melihat sesuatu, atau mendengar sesuatu, atau merasakan sesuatu, atau mencium sesuatu. Nah, misalnya saja kita tadi sudah memiliki objek Pantai Karangjae. Kalimat pertama yang kita jelaskan atau kita deskripsikan atau kita tulis adalah yang pertama, pesona Pantai Karangjae sangat mengagumkan. Yang kedua, saya sangat menyukai pantai ini. Yang ketiga, Pantai Karangjae atau keindahan Pantai Karangjae perlu kita lestarikan. Setelah membahas struktur teks deskripsi, kita beralih pada penggunaan bahasa teks deskripsi. Penggunaan bahasa pada teks deskripsi ada 8. Yang pertama, penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Misalnya saja penglihatan, yaitu kita menggunakan indera mata. Nah, di sini penulis mendeskripsikan atau menggambarkan sesuatu yang dilihatnya secara rinci bisa menggunakan kata gelap, terang, redup, supaya pembaca ikut atau seolah-olah ikut melihat sesuatu yang digambarkan oleh penulis. Begitu pula dengan pendengaran. Penulis juga bisa menggunakan kata nyaring, sunyi, merdu, dan lain-lain. Setelah itu, cerapan panca indera penciuman. Penulis juga bisa menggunakan kata harum, wangi, anyir, dan lain-lain. Kemudian perabaan, penulis bisa menggunakan kata halus, kasar, kering, basah, dan lain-lain. Cerapan panca indera yang terakhir yaitu pecita rasaan. Nah, di sini penulis bisa menggunakan kata manis, asin, asam, atau pedas. Kalian telah mengetahui 5 cerapan panca indera. Sekarang kita belajar menemukan penggunaan cerapan panca indera dalam sebuah kalimat. Di samping saya ini ada satu buah contoh kalimat. Nah, di sini kalian bisa baca, udara terasa panas. Nah, kira-kira menggunakan cerapan panca indera apa ya? Betul sekali, menggunakan cerapan panca indera perabaan, karena kita bisa merasakan panas, dingin, sejuk, itu karena indera kulit. Yang kedua, penggunaan kata dasar K, T, S, P. Penggunaan kata dasar KTSP itu akan luluh jika diberikan awalan. Misalnya saja kalimat di samping ini, Pantai Karangjae sangat mempesona. Di sini kata dasarnya adalah pesona, karena huruf awalnya adalah huruf P, maka ia luluh menjadi M. Jadi yang benar, Pantai Karangjae sangat mempesona. Yang ketiga, penggunaan kata sinonim. Sinonim adalah kata-kata yang memiliki nuansa makna yang hampir sama. Kenapa di dalam teks deskripsi ada sinonim? Supaya tidak terjadi pengulangan kata-kata yang menyebabkan teks deskripsi tersebut kurang menarik. Misalnya saja ada kata mengherankan, bersinonim dengan kata fantastis, memukau. Yang keempat, penggunaan kata depan. Kata depan ada 4. Yang pertama ada di. Yang kedua pada. Yang ketiga ke. Yang terakhir dari. Kata depan itu bisa berada di awal kalimat atau tengah kalimat. Misalnya saja, gaun itu berada di dalam almari.
budi di sini adalah kata depan. Yang kelima, penggunaan kata perincian untuk mengkonkretkan atau untuk memperjelas. Misalnya saja, kakak saya itu sangat sabar. Nah, sabar itu seperti apa? Maka diperjelas dengan kalimat selanjutnya. Tidak suka marah-marah, jika adiknya nakal hanya menasehati, dan lain-lain. Yang keenam, penggunaan huruf kapital. Huruf kapital adalah huruf yang berukuran khusus lebih besar daripada huruf biasanya atau huruf pertama dalam sebuah kalimat. Contohnya, Ani sedang membaca majalah. Ani, huruf A, menduduki posisi awal atau huruf pertama, maka ditulis menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Yang ketujuh, penggunaan kata khusus. Kata khusus disebut dengan hiponim, sedangkan kata umum disebut dengan hipernim. Kata umum cakupan maknanya lebih luas, sedangkan kata khusus cakupan maknanya lebih sempit. Contohnya saja di sini. Indah. Kata indah itu merupakan kata umum. Karena apa? Maknanya luas. Sedangkan kata khusus dari indah itu bisa manis, cantik, menawan, molek, memesona, dan lain-lain. Yang kedelapan ada majas. Majas adalah bahasa kias yang dipergunakan untuk memperoleh efek tertentu dari suatu benda atau hal dengan membandingkan dengan benda yang lainnya atau hal lainnya yang bersifat lebih umum. Nah, majas sendiri ada 4. Yang pertama penegasan, yang kedua perbandingan, yang ketiga pertentangan, dan yang terakhir sindiran. Mari kita bahas satu persatu tentang majas. Yang pertama, majas perbandingan. Majas perbandingan ada 8. Kalian bisa lihat contohnya di samping saya ini. Yang pertama, asosiasi atau perumpamaan, yaitu perbandingan antara dua hal yang hakikatnya berbeda tetapi sengaja dianggap sama. Biasanya menggunakan kata bagai, bagaikan, laksana, seperti, dan lain-lain. Contohnya, semangatnya keras bagaikan baja. Yang kedua, metafora. Contohnya, raja siang keluar dari ufuk timur. Yang ketiga, personifikasi. Contohnya, badai mengamuk merobohkan rumah warga. Yang keempat, simbolik. Contohnya, Erwan terkenal sebagai buaya darat. Yang kelima, simile. Contohnya, kau umpama air, aku bagai minyaknya. Yang keenam, sinekdok pars pro toto. Contohnya, hingga detik ini ia belum kelihatan batang hidungnya. Sinekdok selanjutnya, contohnya, Indonesia memilih idolanya malam nanti. Selanjutnya kita masuk pada majas pertentangan. Yang pertama, antitesis. Contohnya, tua muda, besar kecil ikut meramaikan acara ini. Yang kedua, paradoks. Contohnya, aku merasa sendirian di tengah kota Blora yang ramai ini. Yang ketiga, hiperbola. Contohnya, suaranya menggelegar membelah angkasa. Yang keempat, litotes. Contohnya, makanlah seadanya dengan nasi dan air putih saja. Selanjutnya kita memasuki majas penegasan. Yang pertama ada pleonasme. Yang kedua ada retorik. Yang ketiga ada klimaks. Yang keempat ada antiklimaks.
Yang terakhir ada repetisi. Berikutnya kita bahas maja sindiran. Yang pertama ada sinisme. Yang kedua ada ironi. Yang ketiga ada sarkasme. Selesai belajar struktur dan penggunaan bahasa, kita beralih pada langkah-langkah menulis teks deskripsi. Yang pertama, kalian harus menentukan tema. Temanya harus terupdate atau yang sedang hangat dibicarakan. Yang kedua, kalian menentukan tujuan. Tujuannya harus jelas. Yang ketiga, kalian mengumpulkan bahan informasi yang akurat. Yang keempat, kalian menyeleksi bahan-bahan atau informasi yang kalian dapatkan. Yang terakhir, kalian membuat kerangka karangan. Bagaimana anak-anak? Mudah kan belajar struktur, penggunaan bahasa, dan penyajian teks deskripsi? Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.